Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil praktikum-praktikum mikrobiologi selama perkuliahan di semester 3 ini. Yang dimana akan dipaparkan oleh saya sendiri, Meta Detilia, dan ada rekan saya, Randi Darmadi, Arisya Rizkia Putra, Nurhalwi Maulida, dan Risma Natiara. Baik, yang pertama yaitu mengenai pembuatan media agar padat dan cair. Media itu sendiri adalah bahan yang mengandung campuran nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Jenisnya ada 3, yang pertama media agar padat, media agar semi padat, dan media cair. Nah, apa yang membedakan media agar padat dengan media agar cair? Yaitu persentase dari komposisi agarnya. Kalau media agar padat itu biasanya ditambahkan agar-agarnya 1,5 sampai dengan 1,8%. Sedangkan untuk media agar semi padat itu kurang dari 1%. Dan media cair itu sendiri tidak ada penambahan agar-agarnya atau yang biasa kita sebut nutrien agar. Pada slide ini kita hanya akan membahas media agar padat dan media cair karena pada praktikumnya kita hanya melakukan dua jenis media ini. Nah, dapat kita lihat pada slide ini media pembuatan media cairnya itu menggunakan beef extract, air suling, dan pepton. Sedangkan pembuatan media agarnya itu menggunakan nutrien agar dan air suling. Komposisinya sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau untuk media agar padat itu menggunakan 1,5 sampai dengan 1,8% nutrien agar. Kemudian setelah dilakukan pembuatan media, maka dilakukan sterilisasi dan uji sterilisasi. Apa fungsinya? Yaitu untuk mengurangi kontaminasi mikroorganisme lain selain dari mikroorganisme yang akan kita lakukan pembenihan. Sterilisasi itu sendiri ada 2 macam, ada sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Kalau sterilisasi kering itu biasanya digunakan untuk mensterilkan alat-alat yang akan kita gunakan pada proses pembenihan. Contohnya cawan Petri, tabung reaksi, atau yang lain-lain, alat-alat yang memang tidak digunakan untuk dilakukan pengukuran. Sedangkan sterilisasi basah itu biasanya digunakan untuk mensterilkan medianya yang akan kita gunakan pada saat pembenihan. Sterilisasi kering itu dia biasanya menggunakan oven, sedangkan pada sterilisasi basah itu menggunakan autoclave. Nah, dapat kita lihat pada slide ini cara pada sterilisasi basah, yaitu setelah media tadi sudah jadi, media agar dan media cair, dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu sampai 221 derajat selama 20 menit. Kemudian setelah suhu itu mencapai 221 derajat, maka autoclave dimatikan dan didiamkan sampai manometernya mencapai angka 0. Setelah mencapai angka 0, baru autoclave itu dibuka dan media bisa diambil untuk digunakan pada proses pembenihan. Nah, setelah media itu disterilkan, biasanya akan terlihat perbedaannya antara sebelum sterilisasi dan setelah sterilisasi. Bedanya apa? Bedanya itu ada pada warnanya. Kalau sebelum sterilisasi biasanya dia masih berwarna merah jambu. Setelah disterilisasi dia berubah menjadi berwarna kuning bening. Kemudian setelah proses sterilisasi dan sudah diuji sterilisasi juga bahwa yakin media yang akan kita gunakan tidak ditumbuhi mikroorganisme lain, maka kita bisa melakukan isolasi dan inokulasi. Isolasi itu apa? Isolasi itu adalah proses memisahkan mikroorganisme dari lingkungan asalnya dan menumbuhkannya ke medium buatan
untuk mendapatkan biakan murni. Medium buatan itu ya media yang tadi kita bahas sebelumnya, media agar padat, semi padat, atau cair. Kemudian inokulasi itu sendiri adalah proses memindahkan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur dari tempat asalnya ke medium baru yang telah dibuat. Nah, pada praktikum ini itu kita gunakan media pinggan Petri agar tegak, agar miring, dan media cair. Yang di dalam pinggan Petri itu atau cawan Petri itu adalah media agar padat. Jadi pada media itu kita gores dengan pola tertentu ya. Kita gores, tapi digoresnya itu nyambung dari ujung ke ujung sampai mendapatkan goresan terakhir yang dimaksudkan agar mendapatkan bakteri tunggal, supaya kita bisa lakukan pengecekan pada mikroskop dengan mudah. Kemudian untuk agar tegak sendiri itu prosesnya itu ditusuk, kemudian pada agar miring itu bisa ditusuk dan digores spiral atau hanya ditusuk saja. Kemudian pada media cair nutrien broth itu prosesnya hanya ditusuk 1 kali. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, dengan menggunakan bakteri dalam keadaan hidup dan menggunakan bakteri dalam keadaan mati. Untuk menggunakan bakteri dalam keadaan hidup, kita bisa menggunakan dengan cara preparat tetes gantung. Dan untuk menggunakan bakteri dalam keadaan mati, kita bisa menggunakan dengan cara preparat yang telah diberikan warna. Lalu di sini untuk cara kerjanya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pewarnaan negatif, pewarnaan sederhana, dan pewarnaan gerak. Untuk pewarnaan negatif, yang pertama ini, alas dibersihkan menggunakan alkohol, lalu menggunakan ose, berikan bakteri pada ujung alas, lalu teteskan zat warna dengan menggunakan pipet pada ujung alas kaca sehingga bakteri tercampur. Lalu ambil keru alas kaca, letakkan miring 45 derajat. Lalu dorong kaca alas sehingga terbentuk lapisan yang merata. Keringkan preparat, teteskan minyak imersi, dan periksa di bawah mikroskop dengan lensa objek 100 kali. Lalu untuk pewarnaan sederhana yang pertama ini dengan menggunakan ose yang telah dipijarkan lalu didinginkan, oleskan pada bakteri pada kaca, lalu ambil dan biarkan bakteri dengan menggoreskan pada kaca menggunakan ose. Bubuhi 1 zat warna di atas dan diamkan selama 1-2 menit. Tuangkan zat warna di atas kaca, lalu cuci. Keringkan kaca dengan tisu dan difiksasi menggunakan nyala api. Bubuhi sedikit minyak imersi di atas alas kaca. Diperiksa dengan menggunakan mikroskop dengan lensa objek 100 kali. Untuk pewarnaan gram yang pertama ini, yang pertama oleskan dan biarkan tidak lebih dari 2 hari di atas alas kaca yang sudah dibersihkan dengan alkohol. Keringkan dan difiksasi 3 kali di atas nyala api. Teteskan zat warna kristal violet di atas kaca alas, diamkan selama 3 menit. Lalu tuangkan zat warna dari preparat, kemudian teteskan larutan glukol pada preparat dan diamkan selama 1 menit. Lalu tuangkan zat warna dari preparat, kemudian cuci dengan alkohol 95% sehingga tidak ada lagi zat warna. Cuci preparat, lalu teteskan warna safran atau fuchsin di atas preparat selama 3 menit. Lalu tuangkan zat warna dari preparat, kemudian dicuci. Teteskan minyak imersi pada alas, kemudian periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran lensa objek
100 kali. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan reaksi biokimia oleh mikroorganisme. Mikroorganisme dapat dipisahkan dan dikenal karena beberapa alasan. Yang pertama, pengujian bakteri patogen untuk penyakit infeksi, pemilihan dan pemisahan starin dan starin, fermentasi bagi mikroorganisme yang berperan dalam industri, misalnya kayak produk-produk alkohol, pelarut, vitamin, asam organik, dan antibiotik juga. Terus juga ada pemisahan atau isolasi dan pengembangan starin mikroba yang cocok penting dalam industri makanan, kayak contohnya seperti yogurt, keju, sama produk susu kayak gitu. Terus juga membandingkan reaksi biokimia. Lalu di sini juga untuk cara kerjanya. Untuk cara kerjanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hidrolisis pati dan hidrolisis kasein. Untuk hidrolisis pati, cawan Petri dibagi dengan dua spidol sebagai untuk bakteri E. coli dan pertumbuhan Bacillus. Lalu menggunakan teknik aseptik, inkulasi bakteri dengan garis lurus ke dalam media bakteri. Lalu juga simpan dalam inkubator dengan posisi terbalik selama 24 sampai 48 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Lalu setelah itu, setelah diinkubasi, teteskan beberapa indikator seperti Lugol ke dalam Petri dan biarkan selama 30 detik atau sampai 1 menit. Lalu juga untuk hidrolisis kasein, yang pertama itu, lalu untuk hidrolisis kasein ini Petrinya dibagi 3 dengan spidol digarisin. Untuk sebagian untuk E. coli, lalu Bacillus kersus, dan Pseudomonas. Dengan menggunakan teknik aseptik juga, diinkulasi bakteri dengan garis lurus ke dalam media, lalu simpan dalam inkubator dengan posisi terbalik. Posisi terbalik juga diamkan selama 24 sampai 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, amati yang dikelilingi oleh pertumbuhan bakteri. Jadi ini di atas ada contohnya hasil dari inkubasi selama 24 sampai 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Oke, sekarang udah 6 tentang fermentasi karbohidrat. Apa sih fermentasi karbohidrat? Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fermentasi karbohidrat, yaitu proses alami ketika mikroorganisme seperti bakteri mengubah karbohidrat menjadi asam atau basa. Proses ini sering terjadi dalam kondisi anaerobik, yaitu proses tanpa adanya gas atau oksigen. Untuk uji praktikum kali ini itu dibagi menjadi 2 cara, yaitu fermentasi karbohidrat dan uji triple sugar iron agar. Untuk fermentasi karbohidrat itu, setiap tabung berisi media steril diberi identitas untuk pertumbuhan bakteri. Gunakan teknik aseptik media, inokulasi biarkan bakteri ke dalam media blok untuk masing-masing bakteri. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Amati perubahan warna yang terjadi. Dan untuk uji triple sugar iron agar itu sama, buat identitas masing-masing tabung yang berisi media TSA untuk masing-masing bakteri yang akan ditumbuhkan. Gunakan teknik aseptik dan inokulasi masing-masing biarkan bakteri dengan cara menusukkan pada bagian tegak dan strik pada bagian miring. Inokubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Amati perubahan warnanya serta kultur adanya warna hitam sebagai indikasi terbentuknya gas H2S. Untuk praktikum kali ini itu hasilnya ada 2, yaitu hasil positif dan hasilnya negatif.
Untuk hasil negatif itu terjadi perubahan warna, misalnya merah menjadi kuning, yang artinya bakteri tidak memfermentasikan gula. Sedangkan bila hasilnya positif, ada perubahan warna media seperti merah menjadi kuning, yang artinya bakteri memfermentasikan gula menjadi asam. Untuk modul selanjutnya yaitu modul 7 tentang pengujian daya desinfektan, yaitu proses membunuh dari suatu zat desinfektan biasanya ditentukan oleh besarnya koefisien penol. Makin besar angka koefisien penol, maka semakin kuatlah kemampuan daya desinfektan itu untuk membunuh mikroba. Untuk cara kerjanya itu, buat pengencer desinfektan 1:200 dan 1:300 dan seterusnya. Siapkan 3 kultur bakteri cair 0,5 mili, masukkan ke desinfektan, lakukan pengenceran 3 macam. Tentukan waktu kontak antar bakteri desinfektan 5, 10, dan 15 menit. Gunakan teknik aseptik dan inokulasi masing-masing tabung ke dalam pinggang Petri dengan osek garis lurus atau osek gores. Simpan di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Amati pertumbuhan bakteri dan tentukan koefisien penol. Dari hasil pengamatan didapat hasil, yaitu konsentrasi penol 1:20 di waktu 15 menit dan 1:60 di waktu 15 menit lebih signifikan dalam membunuh mikroba. Sedangkan untuk konsentrasi penol 1:100 dan 1:120 kurang signifikan dalam membunuh bakteri. Kesimpulannya, semakin lama bakteri kontak dengan penol atau desinfektan, semakin kuat konsentrasi membunuh bakterinya. Sedangkan untuk media NutriBot atau NB adalah media. Pada modul ke-8 yaitu pengujian aktivitas antibiotik. Pada pengujian ini bertujuan untuk menentukan aktivitas antibiotik terhadap suatu mikroorganisme. Cara yang dilakukan untuk pertama kali yaitu disiapkan cawan Petri, kemudian dilakukan pengolesan medium dengan bakteri yang akan digunakan yaitu bakteri E. coli, kemudian didiamkan dan dimasukkan kertas cakram yang sudah dimasukkan ke dalam masing-masing antibiotik yang kami gunakan yaitu cefixime, cefadroxil, dan azithromycin. Setelah itu, kertas cakramnya akan dimasukkan ke dalam pinggan Petri yang kami siapkan, kemudian akan dilakukan inkubasi. Dari praktikum kali ini dapatkan hasil bahwa setiap antibiotik menghasilkan zona hambat masing-masing. Namun terdapat perbedaan. Salah satunya adalah cefixime. Cefixime menghasilkan zona hambat yang sangat amat tipis sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan dengan mikrometer sekrup. Selanjutnya pada cefadroxil menghasilkan zona hambatan sebanyak 0,3 mm dan pada azithromycin menghasilkan zona hambatnya sebanyak 1 mm. Dan pada untuk kontrol tidak ditemukan adanya zona hambat karena tidak dilakukan atau tidak menggunakan antibiotik apapun. 9 yaitu dilakukan uji sterilisasi ruangan yang kami lakukan di ruangan mikroorganisme. Dilakukan melalui 4 metode yang berbeda. Yang pertama itu cawan terbuka, metode oles, metode rodak, dan metode bilas. Pada metode cawan terbuka disiapkan cawan Petri yang berbeda yaitu berjumlah 2, kemudian didiamkan selama rentan waktu yang berbeda, satu yang 10 menit, satu lagi 15 menit. Kemudian setelah itu didiamkan dan dilakukan inkubasi. Yang kedua itu ada metode oles. Yang pertama itu sudah disiapkan cairan steril dan batang olesnya, kemudian batang oles tersebut akan dioleskan pada permukaan gagang pintu, kemudian akan dimasukkan lagi kepada cairan steril tersebut, kemudian cairan steril tersebut akan dilakukan pemipetan atau dituangkan ke dalam cawan Petri. Yang pertama itu berjumlah 0,1 mm dan yang satunya lagi berjumlah 1 mm. Kemudian yang ketiga yaitu metode rodak, yaitu cawan Petri akan diisikan medium secara penuh, medium PCA secara penuh, kemudian akan dioleskan pada dinding
eh, permukaan dinding laboratorium mikroorganisme, kemudian akan ditutup kembali ke dalam cawan Petri yang lebih besar dan dilakukan inkubasi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu metode bilas. Yang pertama dilakukan yaitu dimasukkan cairan pengencer ke dalam botol, kemudian dilakukan pengocokan. Kemudian setelah itu larutan pengencer tersebut akan dilakukan pemipetan yang berbeda ke dalam dua cawan Petri. Yang pertama sebanyak 0,1 dan yang satunya lagi sebanyak 1 mm. Dan dapat disimpulkan dari pengujian ini yaitu semua metode yang kami lakukan didapatkan pertumbuhan mikroorganisme. Namun jumlahnya berbeda-beda atau banyak yang berbeda-beda sesuai rentan waktu yang berbeda. Untuk percobaan yang 10 ini yaitu pemeriksaan fungi dalam makanan. Nah, dalam beberapa makanan jenis kapang tertentu pertumbuhannya sangat diharapkan untuk melakukan fermentasi. Nah, misalnya dalam proses pembuatan tempe, kecap, tauco, oncom, dan lain-lain. Nah, tetapi adanya kapang dalam suatu makanan dapat menyebabkan kerusakan. Nah, jenis-jenis kapang lebih mudah diidentifikasi daripada bakteri, karena setiap jenis kapang mempunyai bentuk struktur yang berbeda-beda. Nah, selain kapang, kambir juga sering digunakan dalam fermentasi, misalnya dalam proses pembuatan minuman anggur yang menghasilkan alkohol. Tetapi kambir juga sering menyebabkan kerusakan dalam suatu makanan atau minuman. Nah, untuk cara pembuatannya itu sendiri yaitu kita menimbang sebanyak 25 gram ke air lumayan berisi pepton water 225 ml yang kemudian dikocok 25 kali hingga homogen dan diambil dan diencerkan sampai 1-5. Nah, setelah itu dipipet 1 ml dari masing-masing pengenceran dimasukkan ke dalam cawan Petri steril. Nah, setelah itu diinkubasi pada suhu kamar selama 5 hari. Nah, setelah diinkubasi selama 5-7 hari pada suhu 25-28 derajat Celcius, koloni fungi muncul dengan berbagai karakteristik, seperti sedikit berbau, koloni putih, bintik-bintik, serta terdapat serabut yang berwarna putih atau kuning. Ini menunjukkan adanya keberadaan berbagai spesies fungi, termasuk Neospora sp dan Rhizopus. Karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan media pertumbuhannya, serta faktor nutrisi dan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan koloni tersebut. Nah, percobaan 11 yaitu pengaruh bahan pengawet dan rempah-rempah terhadap pertumbuhan mikroba. Salah satu cara untuk memperpanjang masa simpan suatu makanan adalah dengan menambahkan bahan pengawet ke dalam makanan tersebut. Berbagai bahan pengawet dapat mempunyai aktivitas berbeda-beda, misalnya bersifat bakterisidal, yaitu membunuh bakteri. Lalu ada bakteriostatik, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri. Fungisidal, fungistatik atau menghambat germinasi spora bakteri. Lalu salah satu bahan pengawet yang digunakan dalam makanan adalah asam benzoat. Garam natrium dari asam benzoat yang sering digunakan untuk mengawetkan sari buah, salad, acar, dan lain-lain. Nah, pada percobaan ini ada 2 uji. Yang pertama ini ada uji NaBenzoat. Nah, cara pengerjaannya yaitu kita membuat kadar NaBenzoat sebanyak 4 tabung reaksi, yang dimana dengan kadar yang berbeda-beda yaitu 0%, 0,04%, 0,1%, dan 0,2%. Nah, setelah itu diinkubasi di suhu ruang selama 7 hari. Ini yang B, uji pengaruh rempah-rempah. Cara pengerjaannya yaitu buat 4 agar miring yang masing-masing berisi rempah-rempah yang berbeda, yaitu kunyit 2%, bawang putih 2%, kayu manis 2%, dan PCA tanpa rempah-rempah. Yang masing-masing itu diberi bakteri atau jamur. Yang digunakan oleh kelompok kami yaitu Candida. Lalu diinkubasi selama 7 hari pada suhu kamar. Lalu dari hasil pengamatan, untuk uji pengaruh NaBenzoat ini,
pada 0,2%. Pada konsentrasi ini sari buah terlihat lebih jernih dan kekeruhan sangat minim. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi Na-benzoat 0,2% ini cukup efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Lalu ini ada Na-benzoat 0,1%. Pada konsentrasi ini, sari buah mulai tampak agak keruh dan terdapat peningkatan ampas. Ini menandakan bahwa penghambatan pertumbuhan mikroba tidak seefektif konsentrasi 0,2%. Lalu yang ketiga ada Na-benzoat 0,04%. Nah, pada konsentrasi ini sari buah belimbing menjadi lebih keruh dan ampas meningkat lebih jelas. Yang keempat, Na-benzoat 0%. Pada sari buah belimbing tanpa Na-benzoat terdapat banyak ampas yang naik ke permukaan, serta terlihat gelembung gas. Kekeruhan dan pertukaran gas ini menandakan fermentasi atau aktivitas metabolisme mikroba secara signifikan, karena tidak ada zat pengawet yang menghambat pertumbuhan mikroba. Lalu yang B, uji pengaruh rempah-rempah. Nah, di antara kunyit, serai, dan bawang putih, dalam uji ini pertumbuhan mikroba lebih sedikit pada media yang mengandung rempah bawang putih. Hal ini disebabkan oleh kandungan senyawa alisin yang memiliki sifat antimikroba yang kuat. Nah, alisin dapat menghambat berbagai jenis bakteri, jamur, dan virus dengan merusak membran sel mikroba dan menghambat enzim esensial dalam mikroorganisme. Sekian pemaparan hasil praktikum mikrobiologi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.